Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3141. Aku perintahkan kau. Minta maaf kepada Direktur Bowie. Sekarang juga. Pada saat ini juga. Langsung. Berlutut. Bayar ganti rugi atas kerusakan. Dan terima hukumanmu. Mac Bauer melangkah maju. Aura mengerikan langsung memancar saat lempengan batu di tanah retak. Jika kau tidak melakukan persis seperti yang kukatakan, aku akan membunuhmu. Harvey York hanya tersenyum. Apakah kau juga ingin menyalahgunakan kekuasaanmu? Apakah kau pikir kau pantas melakukannya? Ekspresi Mac menggelap seketika. Dengan identitasnya sebagai salah satu tetua keluarga Bauer, tidak ada yang berani menentangnya. Kau cari mati. Dia melangkah maju dan menyerang Harvey setelah mendengar hinaan yang diarahkan padanya. Ia bahkan menggunakan jurus Eagle Claw, bersiap menusuk kepala Harvey dengan tangan kosong. Mac memang cukup hebat untuk disebut ahli. Namun tepat saat ia meloncat ke depan, Rahel Hardy, yang nyaris tidak terlihat selama percakapan, melangkah maju, menangkap pergelangan tangannya, lalu melemparkannya ke dinding di samping. Brak! Mac tertangkap basah. Ia terbanting tepat ke sudut dinding tanpa peringatan. Secara kebetulan, sebuah batu bata yang jatuh mendarat tepat di kepalanya, membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Mac tampak terguncang, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ia merasa takut dan marah pada saat yang bersamaan. Bahkan setelah berusaha keras menahannya, ia tetap batuk darah. Lydia dan yang lainnya terkejut melihat kejadian itu. Mereka benar-benar kalah. Beberapa orang bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Pemandangannya terlalu mengerikan. Mac adalah tetua keluarga Bauer. Ia adalah salah satu pendukung terbaik untuk Tuan Muda ke-13. Namun ahli seperti ini bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dari Rahel. Apakah dia sudah tua? Atau apakah Rahel memang terlalu kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak sedang bermimpi kan? Apakah tetua Bauer sedang menahan diri? Sekelompok pengikut saling berbisik. Mereka benar-benar tidak percaya. Pada saat yang sama, Lydia menatap Harvey dengan pandangan menghina. Pantas saja, dia hanya seorang pria simpanan. Jadi apa kalau dia pangeran dari Southlight? Jadi apa kalau dia kepala penegakan hukum? Dia tidak berguna. Yang dia lakukan hanya bersembunyi di balik wanita. Bajingan ini pikir dia menjadi kepala penegakan hukum karena kekuatannya. Betapa tidak tahu malunya. Rahel menyeka jarinya dengan tisu. Jika kau ingin menyentuh Tuan York, kau harus melewati mayatku dulu. Namun kurasa kau tidak cukup mampu untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, Rahel adalah murid terbaik dari pemimpin cabang Longman Mordu sebelumnya. Setelah diasuh oleh Harvey, ia memiliki lebih banyak sumber daya dan pengalaman. Pada titik ini, ia telah menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Kekuatan dirinya sudah jauh berkembang. Bagaimana mungkin Mac bisa melawannya? Mac merangkak bangkit dari tanah dengan wajah penuh debu dan kotoran sebelum menatap Rahel tajam. Akhirnya, ia mengenali siapa Rahel. Aku tahu siapa kau. Seru Mac sambil menggertakkan gigi. Kau adalah murid Oliver Bauer, pemimpin cabang Longman Mordu saat ini, Rahel Hardy. Legenda yang menjual gurunya demi ketenaran. Dengar baik-baik. Kau akan menyesal melakukan ini. Mac menunjuk ke langit. Kau tidak tahu seberapa besar pengaruh keluarga Bauer terhadap Longman. Longman adalah milik keluarga Bauer. Kami mengendalikan kalian sepenuhnya. Bab 3142. Sehebat apapun dirimu, kau tetap hanyalah seorang pelayan keluarga Bauer. Harvey York. Rahel Hardy. Kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Rahel tersenyum tanpa memberikan jawaban. Tuannya adalah pria yang dengan mudah dapat membunuh para dewa perang. Dia adalah pria yang menguasai seluruh Hong Kong dan Las Vegas. Mac Bauer bukan apa-apa dibandingkan dia. Dia tidak punya hak untuk mengancam Harvey. Menyesal.
Apakah kau bilang kami akan membayar atas ini? Harvey bangkit dan berjalan mendekati Meg dengan ekspresi main-main. Karena kami sudah di sini. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuatku menyesal atas perbuatanku. Seperti apa harga yang harus kubayar? Sebelum Meg sempat bereaksi, Harvey dengan cepat menamparkan wajahnya. Karena Meg adalah seorang petarung berpengalaman, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan begitu merasakannya. Namun sebelum tangannya sempat terangkat, ia sudah merasakan nyeri tajam di wajahnya dan langsung pingsan. Tubuhnya terlempar ke udara dan menghantam tembok. Ah! Teriakan kesakitan terdengar jelas. Wajah Meg membengkak sepenuhnya saat itu. Bekas telapak tangan merah cerah tampak jelas di pipinya. Dengan ekspresi menyedihkan, ia terhuyung mundur. Kau tidak sebanding. Bagaimana kau bisa membuatku menyesal jika satu pukulan pun tak bisa kau hindari? Percuma bicara besar. Apa gunanya polisi kalau memang bisa menyelesaikan semua? Harvey menatap Logan Bowie dengan tenang. Lydia Bauer dan yang lainnya tampak terbakar amarah menyaksikan kejadian itu. Menantu yang menumpang ini sungguh tidak tahu malu. Saat Meg masih kebingungan akibat serangan Rahel, Harvey memanfaatkan kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Tidak hanya dia tidak tahu malu, dia juga bertindak seolah-olah benar-benar berkemampuan. Cek. Sungguh memalukan. Harvey. Meg bangkit dari tanah, menutup wajahnya, dan menunjuk langsung ke arah Harvey. Berani-beraninya kau memukulku. Kau seorang pembawa sial. Berani-beraninya kau. Meg masih bisa menerima kenyataan bahwa Rahel melukainya. Bagaimanapun, Rahel terkenal di Longmen. Ia juga dijuluki sebagai bakat terbaik cabang Longmen Mordu. Tidak akan memalukan jika disakiti oleh Rahel. Namun, orang seperti Harvey justru berhasil menamparkan wajahnya. Ini sungguh tidak bisa diterima. Andai saja bukan karena Rahel, Meg merasa sudah bisa menghancurkan Harvey saat itu juga. Plak. Tanpa membuang waktu, Harvey kembali mengayunkan telapak tangannya. Dengan suara tamparan keras, Meg kembali terlempar. Kepalanya membentur tembok dan darah pun mengucur deras dari luka terbuka. Pemandangan itu mengerikan. Meg dipenuhi kebencian dan rasa muak saat menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, sebersit keputusasaan dan ketakutan muncul dalam benaknya. Padahal ia sudah benar-benar siap menghadapi Harvey. Bahkan siap untuk melawan kapan saja. Namun saat tamparan itu datang, ia bahkan tak sempat melihatnya, apalagi menahannya. Kau gila, Harvey. Kau benar-benar melanggar hukum. Meg tak berani mendekat. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Tidak hanya tidak menghormati orang yang lebih tua, kau juga memukuli orang tanpa alasan. Aku akan melaporkan ini pada Tuan Muda ke-13. Kau sama saja sudah mati. Bab 3143. Tuan Muda ke-13. Harvey York terkekeh dingin saat ia melangkah maju, lalu menepuk wajah Meg Bauer. Menurut Joseph Bauer, siapa dia? Apakah kau bilang Longmen milik keluarga Bauer? Katakan itu kepada Samuel Bauer. Lihat apakah dia setuju denganmu. Lihat apakah kelompok tetua setuju denganmu. Lihat apakah 36 pemimpin cabang Longmen setuju denganmu. Aku beritahu kau sesuatu. Bahkan jika mereka semua setuju, aku, kepala penegakan hukum Longmen, tidak. Semua orang melayaniku. Selain Samuel sendiri, akulah yang memiliki posisi tertinggi di Longmen. Dan jika Samuel tidak tahu cara bersikap, aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Inilah statusku di Longmen. Kau tidak berarti apa-apa bagiku. Lucunya, kau bahkan tidak sadar, kau berdiri di sini mencoba pamer di depanku. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuka mulut di sini? Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanyalah pelayan keluarga Bauer? Apakah kau memiliki hak? Apakah kau bahkan layak? Atau kau mengira sanggup menanggung konsekuensi atas ucapan seperti itu? Lalu, Harvey menepuk wajah Meg sekali lagi sebelum tertawa dingin. Katakan, apakah Joseph yang memberitahumu semua ini? Kalau iya, aku akan pergi ke keluarga Bauer dan menangkapnya hidup-hidup. Aku akan memberinya pelajaran.
Mac mundur ketakutan setelah mendengar kata-kata Harvey. Ekspresinya berubah mengerikan saat sikap galaknya lenyap. Ia tidak menyangka Harvey akan menekannya menggunakan status sebagai kepala penegakan hukum Longman. Pada saat itu, Mac merasakan amarah yang tak terkendali. Memaksa Harvey turun dari jabatannya adalah salah satu misinya. Namun ia bukan hanya gagal, ia bahkan sama sekali tidak dihargai sekarang. Harvey tersenyum tenang. Aku akan memberimu kesempatan karena kau bagian dari keluarga Bauer. Minta maaf sekarang. Jika tidak, tidak akan ada yang berkata apapun jika aku menamparmu sampai mati. Aku punya izin khusus untuk mengeksekusi siapapun sebelum melaporkan situasinya. Ini Longman. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Rahel menghunus pedangnya dengan tatapan serius. Tentu saja, ia tak akan ragu menebas Mac jika Harvey memberi perintah. Kau. Mac mendidih karena marah. Namun setelah melihat tatapan dingin Harvey, ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala. Melawan Harvey berarti kematian. Pertarungan dan pembunuhan bukanlah jalan dunia. Namun jika musuh tidak peduli pada pepatah semacam itu, kekuasaan adalah segalanya. Mac tahu bahwa Rahel adalah petarung yang kuat. Dengan dukungannya, ia tahu dirinya tak punya peluang melawan Harvey. Ia menarik napas dalam untuk menenangkan diri sebelum dengan getir berkata, "Maafkan aku, Harvey. Tak ada ketulusan dalam permintaan maafmu, tapi aku akan menerimanya demi tuan muda ke-13mu." Kemudian, Harvey menepuk bahu Mac. "Lupakan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik konsekuensinya jika menyerangku lagi. Aku benar-benar akan membunuhmu jika kau melakukannya lagi." Bab 3144. Mac Bauer dipenuhi amarah setelah mendengar kata-kata Harvey York, namun ia bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan gigi. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa jika Harvey sendirian, ia akan menamparnya sampai mati. Logan Bowie akhirnya sadar. Matanya berkedut karena rasa sakit tajam di wajahnya, sementara hatinya dipenuhi kebencian dan dendam. Namun karena Mac telah menyerah, tidak mungkin Logan akan berkata apa-apa. "Kami akan pergi." Logan menggertakkan gigi dan melambaikan tangan untuk memanggil bawahannya. "Sudah kukatakan. Kursiku bernilai $15 juta." Harvey tersenyum sambil menunjuk kekacauan di lantai. "Bayar dulu sebelum pergi. Dan juga, kalian hanya punya 40 menit untuk membebaskan Lillian Yates dan Mandy Zimmer. Sebaiknya kalian cepat. Jangan coba-coba menguji kesabaranku." Logan begitu marah hingga darah nyaris menyembur dari mulutnya. 5 menit kemudian, Kaiden Balmer memegang cek dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ia sangat terkejut. Ia tak pernah menyangka seseorang bisa mengambil uang dari orang pelit seperti Logan. Namun, meski Logan kejam dan serakah, ia tetap bisa dipermainkan oleh Harvey. Saat itu juga, Kaiden hanya bisa merasa kagum terhadap Harvey. "Tuan York, mereka tidak akan membiarkan Anda begitu saja," seru Kaiden. "Anda harus berhati-hati. Direksi keluarga Bowie cukup kuat. Setelah mengambil begitu banyak uang dari Logan, tak ada lagi jalan damai. Membiarkanku pergi." Harvey duduk dan mengangkat cangkir teh yang baru saja disiapkan oleh Rahel Hardy. "Kau sudah lama berkecimpung di dunia bawah, Kaiden. Apa kau benar-benar sebodoh itu? Logan dan Mac datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Mereka datang untuk menguji, menekan, dan menghisap habis kekuatanku. Aku sudah cukup sopan karena tidak membunuh mereka. Apakah kau tidak dengar tadi? Selain menahan ibu mertuaku dan istriku sebagai sandera, tujuan utama mereka adalah memaksaku mundur dari posisi sebagai kepala penegakan hukum Longman. Kita memang ditakdirkan untuk berhadapan. Kepala penegakan hukum Longman." Kaiden bergumam pada dirinya sendiri sebelum akhirnya tersadar. Ia tidak menyadari sesuatu karena sebelumnya berada dalam situasi berbahaya. Pria di depannya adalah kepala penegakan hukum Longman yang baru diangkat. Tidak heran ia berani datang ke tempat seperti Floodwell tanpa banyak dukungan. Tidak heran Kaiden bahkan tak bisa melawan satu tamparan darinya.
Kaiden segera berlutut dan menempelkan lututnya ke tanah. Saya tidak tahu siapa Anda sebelumnya. Saya pantas dihukum karenanya. Harap maafkan saya. Saya bersumpah akan hidup dan mati demi perintah Anda, Kepala York. Jika sebelumnya ia masih menyimpan niat tersembunyi, maka semua itu sirna saat itu juga. Bagaimanapun juga, mendapat dukungan dari kepala penegakan hukum Longman adalah berkah besar bagi orang seperti Kaiden. Baiklah. Kau sekarang adalah bawahanku. Tak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Kata Harvey dengan tenang. Simpan uangnya. Berikan separuh untuk anak buahmu. Sisanya serahkan ke kantor polisi Floodwell. Pastikan semuanya beres. Selain itu, aku cukup yakin Logan tidak akan begitu mudah melepaskan Lillian dan Mandy. Setidaknya, aku harus memastikan mereka tidak menderita di sana. Dunia ini bukan hanya soal bertarung dan membunuh. Teman juga sangat penting. Kaiden Balmer gemetar setelah mendengar kata-kata teng dari Harvey York. Sesaat kemudian, ia membungkuk dengan tangan di samping tubuhnya. Jangan khawatir, Tuan York. Saya cukup mengenal orang-orang di sana. Saya mungkin tidak bisa membuat mereka melepaskan Lillian Yates dan Mandy Zimmer, tapi saya pasti bisa mengatur agar mereka merasa lebih nyaman. Tapi kenapa Anda yakin Logan akan tetap menahan mereka? Ia sudah cukup dirugikan hari ini. Apa dia tidak takut pada Anda? Anda adalah kepala penegakan hukum Longman. Harvey hanya tertawa kecil. Ah, kau ini. Apakah kau tidak dengar apa yang dikatakan Mac Bauer? Longman itu milik keluarga Bauer. Ini berarti di Floodwell, keluarga Bauer sudah menggunakan salah satu dari 4 pilar negara sebagai senjata mereka. Orang-orang Floodwell tidak takut pada Longman, tapi mereka takut pada keluarga Bauer. Dalam situasi seperti ini, menurutmu, apakah mereka peduli siapa aku? Bagaimanapun, mereka yang mencoba memaksaku mundur dari posisiku. Tampaknya keberadaanku sendiri sudah cukup untuk menghalangi ambisi mereka. Bab 3145. Ekspresi aneh muncul di wajah Harvey. Apakah Samuel Bauer berniat menjadikan Harvey menempati posisi ini? Ataukah semua ini murni kebetulan? Mungkin ia merencanakan agar Harvey yang membersihkan kekacauan yang ditinggalkan keluarga Bauer. Itu berarti ia ingin Longman dan keluarga Bauer tetap terpisah. Ia ingin kedua kekuatan itu berdiri sendiri dan tidak saling bergantung. Harvey tenggelam dalam pikirannya. Kaiden mengangguk ringan tanpa melanjutkan percakapan lebih jauh. Setelah menyesap teh lagi, Harvey mempertimbangkan situasi tersebut dan berkata, "Kirim beberapa orang cerdasmu untuk mengawasi setiap gerakan Mac. Pria ini tidak sesederhana yang kita kira." Bagaimanapun juga, sebagai tetua keluarga Bauer, Harvey merasa Mac akan menjadi sosok yang cukup merepotkan di masa depan. Dimengerti. Akan segera saya lakukan. Sedangkan untuk Logan, lakukan hal yang sama padanya, tapi dengan lebih tegas. Katakan padanya, jika Lillian dan Mandy masih di penjara saat waktunya tiba, aku akan wujudkan kontrak itu jadi kenyataan. Kaiden tidak tahu bagaimana Harvey akan melakukannya, tapi sebagai tangan kanan nomor 1, tugasnya hanya menjalankan perintah. Sementara itu, Harvey masih menghajar Logan dan yang lainnya. Di Floodwell Movie City, sebuah pertunjukan monumental tengah berlangsung. Seluruh pertunjukan berakhir dengan sempurna berkat semua latihan yang telah dilakukan. Dan karena penampilan luar biasa dari Cynthia Zimmer, para penonton memberikan tepuk tangan meriah berdiri. Setelah pertunjukan, Cynthia menghela napas lega usai berganti pakaian di belakang panggung. Ia sempat mengira pertunjukan hari itu akan gagal. Ia tidak menyangka akhirnya akan berjalan sebaik itu. Tepat saat ia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi bersama Riley Yates dan seorang asisten lainnya, pintu ruang ganti mendadak ditendang hingga terbuka. Belasan pria berbaju hitam menyerbu masuk dengan tatapan garang. Seorang pria dengan cerutu berjalan masuk dengan ekspresi sombong. Ia menyipitkan matanya ke arah Cynthia sebelum tertawa kecil. "Kaget melihatku, Jalang? Apakah kau kaget? Aku datang lagi untukmu kan?" Ekspresi Cynthia langsung berubah saat menoleh ke belakang.
Itu Dylan Bowie. Aku tidak mengenalmu, manajer Bowie. Ini adalah ruang ganti. Aku akan membersihkan riasanku sekarang. Aku ingin kamu pergi. Cynthia Zimmer terkejut dengan kedatangan Dylan Bowie, namun ia tetap bisa bersikap tenang. Kemudian, secara diam-diam ia mengirim pesan kepada seseorang saat sedang berbicara. Aiden Bauer, yang mengikuti Cynthia, melangkah maju dengan tatapan dingin. Siapapun yang berani menyentuh Cynthia, akan mengalami nasib yang mengerikan. Cek cek cek. Licik sekali kau. Kau berubah lebih cepat daripada kau berganti baju kan. Kau manfaatkanku, datang ke acaraku, mengambil uangku, dan sekarang kau berpura-pura tidak mengenalku. Apakah aku terlalu baik padamu kemarin? Itu sebabnya kau jadi berani sekarang. Setelah Bos Dart mengganggu Cynthia, ia pun menghilang tanpa jejak. Bab 3146. Namun setelah melihat penampilan Cynthia, Dylan mengira Bos Dart masih belum mengambil tindakan. Dylan tidak bisa lagi menahan perasaannya, sehingga ia memutuskan untuk muncul sendiri. Di satu sisi, ia merasa Cynthia terlalu cantik untuk dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, ia ingin menangani urusan Joseph Bauer dan mengambil kesaksiannya. Melihat senyuman tipis di wajah Dylan, Riley Yates yang berdiri di belakang Cynthia melangkah maju dengan malu-malu. Manajer Bowie, semua ini hanya kesalahpahaman. Mungkin Anda belum tahu apa yang terjadi tadi malam. Riley tidak berniat membela Cynthia. Ia ingin membocorkan kejadian semalam agar Dylan tidak salah paham dan malah menyerang Cynthia. Kalau tidak, Riley akan berada dalam masalah besar. Plak. Sebelum Riley sempat menyelesaikan kalimatnya, Dylan langsung menamparnya hingga terjatuh ke tanah. Singkirkan bajingan ini dari sini. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang memberimu hak untuk berbicara di hadapanku? Riley meringis kesakitan sambil menutup wajahnya. Beberapa giginya langsung terlepas dari mulut. Mulutnya berlumuran darah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Cynthia langsung menggelap melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Bagaimana bisa kau melakukan ini, Dylan? Dylan menunjukkan senyum main-main di wajahnya. Lalu kenapa kalau aku memukulnya? Tidak akan ada yang berani bicara meski aku memaksamu sekalipun. Semua anak buahnya tertawa dingin. Ya, kalau kau tahu diri, lepaskan celanamu sekarang juga. Kau akan baik-baik saja kalau Tuan Muda Bowie senang. Kalau dia marah, kau akan tamat. Mayat akan menumpuk seperti gunung. Cynthia menatap Dylan dengan dingin, menunjukkan ekspresi jijik atas sikap angkuhnya. Kau sepertinya salah paham, manajer Bowie. Pertama, aku menandatangani kontrak dengan Film City. Kau tidak berhak mewakili mereka. Kedua, aku tidak akan menyetujui satupun permintaanmu. Ketiga, kita bahkan tidak saling kenal, jadi tolong hormati batasan antara kita dan segera pergi dari sini. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Dylan dan anak buahnya memang banyak, tapi Cynthia tetap tidak gentar. Lagi pula, kakak iparnya juga sedang berada di Floodwell. Selama dia ada, Cynthia tidak akan takut pada siapapun selama ia berada di pihak yang benar. Saat Aiden secara refleks hendak maju, Cynthia menatapnya memberi isyarat agar tetap di belakang. Bagaimanapun juga, Cynthia Zimmer datang ke sini untuk tampil, bukan untuk mencari masalah. Industri hiburan memang telah kacau sejak awal. Bab 3147. Jika ada jurnalis yang berhasil memotret situasi ini, tidak diragukan lagi akan menjadi skandal besar. Meskipun Dylan Bowie sedikit nakal, Cynthia sangat ingin menginjak wajahnya. Namun, dia ingin situasinya mereda. Kau sendiri berasal dari Mordu, Cynthia. Kau tahu persis bagaimana dunia bekerja. Tapi, kenapa kau masih begitu naif? Dylan mengeluarkan cerutu dan menyalakannya sebelum meniupkan asap ke wajah Cynthia dengan ekspresi main-main. Bahkan jika kau tidak tahu siapa aku di Film City, kau seharusnya tahu bahwa tidak ada satupun orang di industri hiburan Floodwell yang berani menolak aku kan. Tapi kau terus melakukannya berulang kali, lalu menyuruhku pergi.
Siapa yang memberimu keberanian? Aku bisa memastikan bahwa kau harus mengikuti semua perintahku, bahkan jika kau tidak mau. Aku membawa tepat 110 petarung dari keluarga Bowie hanya untuk ini. Aku akan mengepung tempat ini sepenuhnya. Kalau kau tidak menerima permintaanku, aku pastikan kalian semua akan dipukuli. Dylan menatap tajam. Ia adalah kerabat jauh dari keluarga Bauer dan juga anggota keluarga Bowie. Ia selalu bertindak semaunya di dunia hiburan Floodwell. Tak ada yang berani menolak permintaannya. Namun sekarang, hanya seorang pemain biasa yang berani bersikap angkuh di depannya. Sungguh lelucon. Semua orang tahu bahwa selebritas dan aktris terkenal dari internet yang datang ke Floodwell untuk menghadiri acara harus melalui pemeriksaan pribadi oleh Dylan. Cynthia tidak berbeda. Wajah Cynthia menggelap. Aku peringatkan kau sekali lagi, Dylan. Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Berhenti membuat keributan. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi bukan berarti aku takut untuk melakukannya. Dylan tertawa sinis sambil memasang ekspresi pura-pura kesakitan. Apakah kau mengancamku? Aku sangat takut. Seseorang berani mengancamku di Floodwell. Seorang bintang kecil juga. Kau benar-benar berani. Dylan meniupkan asap lagi. Tapi itu tidak penting. Karena aku sudah membawa begitu banyak orang, aku akan mengecewakan diriku sendiri kalau tidak bersenang-senang denganmu. Lagi pula, aku sudah memikirkanmu sepanjang malam tadi. Brak. Pintu mendadak ditendang terbuka pada saat itu juga. Harvey York terlihat masuk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, pergi dari sini sekarang juga. Harvey awalnya berencana mengajak Cynthia makan, tapi ia menerima pesan bahwa ada masalah. Ia segera bergegas ke tempat itu. Aiden Bauer menghela napas lega saat melihat Harvey tiba. Mata Cynthia langsung berbinar saat melihat kakak iparnya. Oh, siapa anak manis ini? Dylan memandang sinis setelah melihat tamu tak diundang itu yang terlihat kurus dan lemah. Di tempat seperti Floodwell, hanya orang tinggi, kuat, dan punya kemampuan menakutkan yang dihormati. Harvey terlihat seperti orang luar yang bahkan tak bisa mengangkat beban. Mengapa Dylan harus takut pada pria seperti itu? Bab 3148. Rasa jijik muncul di sudut bibir Dylan Bowie saat ia dengan dingin berseru. Lakukan saja peranmu sebagai pria tampan, oke. Jangan berbicara di hadapanku tanpa izin. Satu tamparan dariku bisa menghabisimu jika aku mau. Aku bisa membunuh setidaknya 8 orang sepertimu setiap bulan. Setidaknya lihat dulu apakah kau cukup mampu untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam bahaya. Dylan berbicara kepada Harvey York dengan nada sinis sebelum memberi isyarat, memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Harvey. Dylan kemudian melangkah mendekati Cynthia Zimmer sambil tertawa dingin. Katakan saja kalau kau sudah tidak sabar, gadis cantik. Mengapa repot-repot mendatangkan pria tampan dari jauh? Padahal kau bisa langsung mendapatkan aku. Aku kuat. Aku juga punya banyak trik. Aku bisa bertahan setidaknya 5 menit. Aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Asal aku puas, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Tinggal tanda tangani saja dokumen ini, dan aku bahkan akan memberimu lebih banyak. Kau akan menghasilkan banyak uang. Menjadi wanitaku adalah sebuah anugerah. Kau tahu itu kan? Dylan menunjukkan ekspresi angkuh di wajahnya. Ia sudah berpengalaman dengan banyak wanita. Namun, ia belum pernah mencoba wanita polos dan tampak tidak berpengalaman. Ia terlihat sangat bersemangat. Tentu saja, kau bisa menolak. Namun, aku akan mematahkan tangan dan kaki pria tampan ini kalau kau melakukannya. Aku jamin, dia hanya bisa merangkak seumur hidupnya setelah ini. Kemudian, Dylan menunjukkan senyum tipis. Jadi, bagaimana? Apakah kau terima atau tidak? Dylan dan para pengikutnya tertawa terbahak-bahak. Mendengarnya saja sudah memekakkan telinga. Sebelum Harvey sempat bertindak, Cynthia melangkah maju dan menamparkan wajah Dylan. Plak! Berani-beraninya kau. Cynthia menatap dingin. Karena bajingan sepertimu, industri ini jadi tercemar.
Keluarlah dari sini sekarang juga. Dylan belum pernah ditampar seorang wanita sebelumnya. Ia menutup wajahnya dan berdiri membeku di tempat. Para pengikutnya baru tersadar setelah melihat kejadian itu. Mereka menggulung lengan baju dan mulai berteriak, bersiap menyerang Cynthia. Namun, Dylan mengangkat tangan menghentikan mereka sebelum mengusap wajahnya dan tersenyum tipis. Semuanya tenang. Inilah cara cinta diungkapkan. Dia mencintaiku, tapi tak tahu cara mengatakannya. Dia tahu aku suka menamparkan gadis saat aku bermain. Aku juga sudah membunuh banyak wanita seperti ini. Tapi, aku penasaran, seberapa lama yang satu ini bisa bertahan. Setelah mendengar kata-kata keji Dylan, para pengikutnya kembali tertawa dengan ekspresi yang bengis. Ekspresi Cynthia langsung berubah menjadi gelap. Ia hanyalah seorang mahasiswa. Belum pernah ia mendengar kata-kata kotor seperti itu diucapkan ke telinganya. Di industri hiburan, ia adalah putri kecil yang dimanja oleh semua orang. Ia tak menyangka harus menghadapi penghinaan semacam ini setelah datang ke Floodwell. Harvey melangkah maju dengan tatapan lebih dingin dari sebelumnya. Kau benar-benar ingin matikan? Minggir dari sini, anak manis. Kau tak punya hak bicara di sini. Setelah mendengar Harvey angkat suara, seorang pemuda berambut panjang langsung berteriak kepadanya tanpa rasa penyesalan. Bab 3149. Saat pria itu mengangkat jarinya, Harvey York langsung menangkap dan membaliknya dalam sekejap. Krak! Pemuda itu menjerit kesakitan diiringi suara retakan yang keras sebelum ia terus berguling di lantai tanpa henti. Pria itu sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia memang hanya seorang anak muda di Floodwell, namun tetap saja, dia adalah anak buah Dylan Bowie. Bagaimana mungkin seorang pria muda yang tampak biasa saja berani melakukan hal seperti ini? Dia pasti sudah bosan hidup. Beberapa wanita cantik menutupi mulut mereka dan mundur karena terkejut setelah melihat kejadian tersebut. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang berani menantang pria seperti Dylan. Jantung mereka berdetak kencang saat mereka mundur secara refleks, takut akan terseret dalam kekacauan ini. Dylan tertegun. Ia tidak menyangka seseorang akan berani melukai anak buahnya di hadapan matanya sendiri. Bam! Sebelum Dylan sempat berkata apa-apa, Harvey menendang pemuda itu keluar dari pintu, lalu dengan santai mengelap jarinya menggunakan tisu dengan ekspresi mengejek. Wajah Dylan langsung berubah muram. Aku tidak tahu siapa kau, bajingan kecil. Tapi berani-beraninya kau memukuli anak buahku di hadapanku. Kau punya nyali juga rupanya. Tapi biar ku peringatkan. Kau akan membayar 100 kali lipat atas semua yang telah kau lakukan. Dan jika kau tidak bisa membayarnya, maka keluargamu akan kutuntut sebagai gantinya. Dan kalau itu pun tidak berhasil, akan kugali kuburan leluhurmu. Akan kuhancurkan segalanya menjadi debu. Kau akan membayar mahal. Akan kutunjukkan akibat menantangku di Floodwell. Kau terlalu banyak bicara. Harvey tampak acuh tak acuh. Apakah kau belum pernah dengar pepatah? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Sementara kami, warga yang terhormat, langsung bertindak tanpa banyak omong. Sesaat kemudian, Harvey melangkah maju dan tiba-tiba sudah berada tepat di depan Dylan. Lalu, Harvey melayangkan tamparan ke wajah Dylan. Plak! Dylan bahkan tidak sempat bereaksi. Telapak tangan merah cerah tampak jelas di wajahnya saat tubuhnya terlempar dan menghantam kerumunan. Keadaan pun menjadi kacau. Setelah terjatuh ke lantai, Dylan tampak kesakitan. Ia benar-benar tidak menyangka Harvey akan menamparnya, apalagi setelah memukul anak buahnya. Sambil menutup wajahnya, ia berteriak. Berani-beraninya kau memukulku, bajingan. Kalau sebelumnya ia bisa menyalahkan cinta karena menerima tamparan dari Cynthia. Tapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Harvey melakukan hal yang sama kepadanya. Ini benar-benar memalukan baginya. Apapun yang terjadi, dia tetaplah tokoh berpengaruh di Floodwell dan berasal dari keluarga kaya. Itulah sebabnya Dylan merasa percaya diri dan bertindak semena-mena,
terlebih karena saat itu dia tengah menjalankan perintah dari Tuan Muda ke-13. Itulah yang membuatnya marah. Sambil menutup wajahnya, ia berteriak, "Aku akan membunuhmu, sialan." Plak! Harvey tanpa ragu kembali menamparkan wajah Dylan hingga tubuhnya terlempar lagi. "Aku akan mengecewakan diriku sendiri jika tidak menamparkan wajahmu karena telah mempermalukan adik iparku. Kalau kau memang ingin aku mati, sebaiknya kau tunjukkan dulu kemampuanmu. Tapi dari yang kulihat sejauh ini, kalian semua tidak seberapa hebat juga." Bab 3150. Harvey York memandangi Dylan Bowie dan anak buahnya dengan tenang. Ia tahu bahwa orang-orang di belakang mereka adalah pihak yang sama yang sebelumnya mendukung McBauer. Ia tidak keberatan memberi pelajaran kepada mereka agar menjadi lebih rendah hati. "Kau seorang pembawa sial. Berani-beraninya kau. Kau memukulku 2 kali." Seteguk darah menyembur dari mulut Dylan. Ia tertawa terbahak-bahak karena marah yang tak tertahankan. "Bodoh kau!" seru Dylan sambil menunjuk Harvey dengan marah. "Bunuh dia!" teriaknya. "Minggir!" Belasan petarung dari keluarga Bowie melepas jaket mereka sebelum menyerang Harvey dengan membawa meja dan kursi. Namun Harvey berjalan maju tanpa sedikit pun rasa takut. Tampar! 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 Suara tamparan terdengar berulang kali. Dalam sekejap, semua petarung itu menutupi wajah mereka sambil terlempar ke udara. Begitu mereka jatuh kembali ke tanah, mereka mengerang kesakitan dan menggeliat di lantai. Kartu truf yang biasanya digunakan Dylan untuk memamerkan kekuatannya ditumbangkan hanya dalam waktu 3 detik. Dylan benar-benar terkejut melihat kejadian itu. Ia bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia sama sekali tak menyangka bahwa Harvey ternyata sehebat ini. Beberapa tamparan sederhana saja sudah cukup untuk membuat petarung-petarung kuatnya terbang. "Kau juga tidak lebih baik. Haruskah kita melanjutkan?" Harvey menatap ke depan dengan tenang dan mengaitkan jarinya kepada mereka. Para pengawal dan anak buah yang tersisa tampak panik. Di tempat di mana kekuatan adalah segalanya, mereka sadar mereka tak sebanding dengan Harvey. "Bagaimana? Kalau kalian tidak datang, aku yang akan datang kepada kalian." Harvey tersenyum dan berjalan ke arah Dylan. Dylan gemetar sejenak sebelum akhirnya bangkit merangkak. "Serang!" teriaknya kepada anak buahnya. "Tangkap dia sekarang juga." Ekspresi para pengawal yang tersisa tampak menakutkan. Mereka tak punya pilihan selain maju menyerang. Namun sebelum mereka sempat mendekati Harvey, mereka sudah terlempar hanya dengan 1 tamparan di wajah. Setelah itu, mereka bahkan tak sanggup mengangkat 1 jari pun. "Ayo, kalian semua." Dylan menunjuk para wanita cantik yang wajahnya sudah pucat pasi. Mereka ketakutan, namun setelah mengingat betapa kejamnya Dylan, mereka mengambil dompet dan menyerang Harvey, berusaha menggores wajahnya. Namun Harvey tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Setiap dari mereka ditampar hingga terlempar. Kemudian, Harvey terus mendekati Dylan dengan ekspresi datar. Dylan terus berteriak menyuruh anak buahnya menyerang sambil mengancam Harvey. "Jangan macam-macam. Dasar bajingan kecil. Aku berasal dari keluarga Bowie. Aku masih kerabat jauh keluarga Bauer. Tuan Muda ke-13 mendukungku. Apakah kau tahu akibatnya jika menyentuhku? Begitukah? Memangnya akan seburuk apa?" Harvey melangkah maju dan menendang Dylan hingga jatuh ke tanah. "Kalau kau memang sehebat itu, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menunggumu di luar bersama anak buahku di tempat parkir. Kau punya waktu setengah jam. Panggil siapapun yang kau mau. Jika kau berhasil membuatku takut, aku akan membiarkanmu mematahkan semua tulang di tubuhku. Tapi kalau kau bahkan tak sanggup melakukan itu, maka hanya kau yang akan berakhir dengan tulang-tulang patah."